Oke, mungkin ada yang belum tahu. Kalau yang tahu boleh disampaikan pengetahuannya tentang perspektif. Aku tahu, Kak. Apa itu? Oke, kita tunggu ya. Perspektif itu susah. Iya, iya benar banget. Perspektif itu emang emang ini ya agak-agak ribet gitu. Tentang pandangan gitu, bisa sih bisa. Kalau misalnya di apa ya, kalau kita cuman sekedar ngedengar perspektif, ya itu bisa diartikan pandangan. Tapi kalau dari ini, kalau udah masuk ke dunia gambar, nah itu artinya beda-beda lagi gitu. Sudut pandang dari seseorang bisa sudut pandang bisa. Perspektif singkatnya ialah sudut pandang dari bagaimana kita lihat, titik sudut pandang dalam memilih opini, maybe fish eye iya, fish eye itu termasuk salah satu jenis perspektif juga ya. Nah, oke. Bagus banget ternyata teman-teman di sini udah pada tahu apa itu perspektif. Nah, tapi karena kita ini sedang ini ya belajar di dalam dunia art, dunia gambar gitu. Jadi, perspektif itu apa? Oke, jadi di sini saya mungkin bakal langsung share screen aja ya. Oh ya, di sini banyak nggak nih teman-teman yang suka struggling nggak sama perspektif? Perspektif itu yang kayak sudut pandang kita kalau ngegambar gitu. Misalnya ngegambar background gitu kan. Nah, bangun-bangunan atau apa gitu. Nah, kan ada tuh perspektif dari atas, dari bawah. Nah, ada nggak yang suka pusing gitu? Aduh Kak, ini gimana caranya gitu? Kok karakter saya ini ngadep depan? Saya tuh pengennya perspektifnya itu kayak gini, tapi kok susah banget ya gitu. Kalau misalnya ada yang merasakan hal yang sama, silakan komen juga ya di chat Google Meet. Karena itu udah ya masalah umum sih bagi orang-orang yang gambar gitu. Perspektif itu uh, udah mantep banget. Kalau dijelasin dalam satu pertemuan gini sebenarnya juga nggak cukup karena ya paling cukupnya itu cuma untuk bahas basic-basicnya aja gitu. Belum yang bentuk-bentuk kompleksnya gitu kan. Atau kalau teman-teman cari tutorial-tutorial di YouTube itu palingnya dijelasinnya tuh mungkin ya udah basic-basicnya aja gitu kayak bangun yang kotak gitu. Maksudnya itu kalau kalau bentuk-bentuk yang kompleks kayak apa ya, kalau misalnya selama ini kan kubus atau enggak balok gitu kan yang dicontohin. Kalau misalnya bangun-bangun yang lebih kompleks kayak bola, kalau bola udah pasti ya ini bola. Maksudnya itu kayak bentuk-bentuk lain gitu. Kalau misalnya bangunan apa yang bentuk bangunan itu kan nggak kotak banget gitu kan. Pasti ada bentuk-bentuknya. Nah, itu kadang banyak juga kan yang suka apa ya? Yang suka pusing gitu. Ini gimana ya cara nentuin perspektifnya gitu. Kayak di sini ternyata banyak banget ya yang sependapat, yang sepaham kalau perspektif itu sangat amat 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 eh, memusingkan. Tapi di sini kita bilang gampang aja ya, gampang aja biar jadi doa gitu. Siapa tahu nanti beneran gampang gitu kan bikin perspektif. Ujung-ujungnya bikin gambar KTP. Terus ini kalau misalnya, tapi ini sih kalau misalnya kita udah belajar perspektif, kalau kita ngegambar tuh kayak asik aja gitu. Gambar kita bisa dilihat dari segala sisi gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita betul-betul pandai perspektif, itu gambar yang kita buat itu kayak, wih, bagus gitu, mantep gitu. Kayak kalau misalnya teman-teman ngelihat splash art. Kalau teman-teman tahu splash art itu adalah art atau gambar yang ada di loading screen game. Jadi kalau teman-teman main game, itu kan ada loading screen-nya tuh. Nah, itu tuh namanya splash art gitu. Itu loh yang art bagus-bagus banget itu. Nah, itu kan mereka pasti juga pakai perspektif gitu. Nah, gara-gara perspektifnya itu bikin gambarnya itu jadi lebih hidup, jadi lebih bagus lah pokoknya dibanding gambar yang apa ya mentok cuman satu apa ya cuman lurus doang gitu ibaratnya. Jadi perspektif itu benar-benar membantu untuk ngebuat art kita semakin wow gitu. Oke. Dan di sini juga saya mau bilang kalau saya juga lagi belajar. Jadi kalau ada yang masih kurang dalam penyampaiannya, mohon pengertiannya ya. Teman-teman nanti di akhir sesi Google Meet juga boleh kok mau nambahin pendapat atau cara sendiri tentang materi perspektif ini kalau mau. Karena ya kita sama-sama belajar di sini. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke materinya.
Di sini saya pakai IBIS karena apa? Karena banyak kan di sini yang masih pakai IBIS. Saya pun sendiri dulunya juga pakai IBIS gitu. Baru tahun ini, tahun atau akhir tahun kemarin lah baru mulai coba pakai device lain gitu. Nah, ini pakai IBIS supaya memudahkan bagi yang lain aja. Kalau yang lain ada yang pakai Clip Studio Pen atau Medibank, itu nanti bisa disesuaikan aja mungkin sama fitur-fitur yang ada di sana. Karena keseluruhan ya mungkin kira-kira bakal kayak gini gitu. Oke, jadi perspektif. Apa itu perspektif? Nah, ini mungkin dari penjelasan saya yang tadi, yang awal-awal itu, mungkin dari teman-teman udah ada yang bisa kebayang lah ya, perspektif itu kayak gimana gitu. Jadi, perspektif itu adalah teknik menggambar tiga dimensi pada sebuah media dua dimensi. Dalam seni rupa dan ilustrasi, perspektif ini juga digunakan untuk menciptakan ilusi kedalaman dan memberikan dimensi pada gambar atau sketsa. Jadi, teman-teman, perspektif ini tuh syaratnya itu enggak syarat sih, maksudnya itu dia tuh kayak gini. Semakin jauh objeknya, maka warna yang dihasilkan itu bakal semakin kayak pudar gitu. Nah, contohnya gini. Misalnya, warna yang di depan, objek yang di depan itu warnanya itu kayak gini nih. Nah, terus kalau udah makin ke belakang itu warnanya bakal mudar tuh. Nah, jadi kayak gini. Nah, terus nanti, sorry. Nanti kalau ke belakang lagi, nah itu bakal lebih pudar lagi tuh warnanya. Kayak gini, gitu. Dan objeknya pun juga, walaupun ukurannya tuh sebenarnya sama, tapi makin jauh tuh makin bakal terlihat kecil. Dan lama-lama tuh kayak makin hilang gitu. Itu yang namanya perspektif. Dan perspektif itu juga ada, ini ya, kalau dari, apa ya, eye levelnya, nah gitu. Itu ada tiga. Jadi yang pertama itu sudut pandang kayak katak gitu. Katak itu kan kecil kan di bawah gitu. Nah itu perspektif itu kalau dari penglihatan katak, nah itu tuh simpelnya itu apa ya, sudut pandang dari bawah gitu, dari bawah ke atas. Terus kalau misalnya manusia, nah itu ya kayak yang kita lihat sekarang, apa yang kita lihat sekarang itu sudut pandang manusia. Terus kalau burung itu kan terbang ya di langit. Ya ada juga sih burung yang ini ya, burung burung yang bisa terbang. Tapi ini maksudnya burung yang di langit. Burung yang bisa terbang kan kayaknya kayak penguin gitu kan. Itu kan sama aja kayak kayak bisa diibaratkan sudut pandang manusia gitu. Karena penguin juga pendeknya kayaknya nggak pendek-pendek banget, nggak sependek katak gitu kan. Terus kalau misalnya burung yang di atas itu kan tinggi kan, berarti perspektifnya itu dia ngelihat dari atas ke bawah gitu. Dia ngelihat ke atas, apa ya, bagian atas bangunan gitu. Nah itu tuh sudut pandang burung atau sudut pandang yang tinggi gitu. Nah jadi pertama-tama kita harus tahu. Nah, ini ada yang tahu ini bangunan apa? Oke, bisa dibilang ini balok atau kubus ya. Kalau misalnya sama sisinya berarti kubus, kalau misalnya beda ya berarti balok. Pokoknya yang inilah ya bentukan yang kayak gini. Ini tuh dasar banget kalau teman-teman mau belajar perspektif gitu. Jadi, di sini kita harus tahu dulu, nah, mana yang tinggi, mana yang lebar, mana yang panjang. Jadi, bagian sebentar ya. Bagian ini nih eh kita sebutnya tinggi. Oke. Terus yang ini kita sebut aja lebar. Terus yang ini ya udah anggap aja panjang gitu ya. Ya pokoknya salah satu sisi yang di bawah ini atau ini gitu, panjang atau lebar gitu. Karena ini yang bakal jadi pemahaman untuk kita memahami apa ya, poin-poin perspektif gitu. Ada yang 1 point, 2 point, 5. Nah, kalau poin-poin itu kayak titik hilang gitu. Nah, titik hilang itu gimana? Jadi titik hilang itu gini. Oke, kita lanjut. Ini titik hilang yang pertama ya. Nah, ini satu titik. Coba kita lihat, ini garis horizonnya ada di tengah sini, oke? Nah, terus taruh aja satu titik gitu. Entah terserah sih mau di mana, entah di sini atau di sini atau di sini. Pokoknya satu titik aja. Habis itu, buat garis dari titik ini ke arah luarnya, kayak gini. Untuk memudahkan, bisa kalau di IBIS ya, ini bisa pakai penggaris ini, namanya penggaris radial.
Ini tinggal ditaruh aja di titik yang ini. Terus kita ya udah tinggal gambar-gambar aja nih. Nah, gini, gini. Oke. Habis itu gimana cara gambarnya itu gimana contohnya? Oke, ini contohnya. Untuk cara gambarnya mungkin nanti ya bakal saya tunjukin. Oke, jadi ini. Nah, ini dia contoh bangunan kubus atau baloknya kalau di perspektif satu titik ini. Nah, jadi untuk yang di satu titik ini tuh yang berubah itu cuman yang apa ya, yang ininya doang, yang bagian lebarnya doang. Kalau misalnya yang bagian tingginya itu ya tetap tegak lurus gitu kan. Terus kalau misalnya yang bagian panjangnya ini tadi kita nggak panjang ya. Nah, ini juga tetap ya udah lurus-lurus aja gitu, nggak ada yang miring-miring gitu. Yang miring itu ya bagian lebarnya. Nah, gitu. Oke, paham ya sampai sini? Itu yang satu titik. Kalau misalnya mau latihan, itu buat aja kotak-kotak banyak-banyak gitu. Cara buatnya itu, oke, gini cara buatnya. Jadi, bisa kita pakai penggaris alat menggambar yang persegi panjang ini. Terus kita buat aja, bebas sih mau di mana aja terserah ya, anggaplah di sini. Habis itu, tinggal kita aktifkan penggaris radial ini. Nah, habis itu, ini kita nonaktifin aja ya, penggaris yang kotak tadi. Ini dari sudut ini tinggal kita tarik aja nih ke sini. Nah, set, set. Nah, tuh simpel kan? Nah, ini juga set, set dari sudut sini nih. Nah, ini simpel, simpel. Nggak ada yang susah, nggak ada yang susah. Ini nggak ada yang susah, nggak ada yang susah. Belum lihat yang 5 poin ya. Oh, enggak. Yang 5 poin itu makin gampang, makin gampang. Oke. Ini tarik lagi juga dari sini. Set, set. Ya gitu ya latihannya. Kalau mau belajar satu titik ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke yang lebih gampang lagi. Oh, enggak, belum, belum, belum. Oh, belum, belum. Sebentar ya. Ini saya coba contohin kalau titiknya itu di atas kayak gini nih. Nah, maksud itu garis horizonnya itu di atas. Tadi kan di tengah kan. Berarti itu tuh kayak apa ya? Kayak pandangan mata manusia. Nah, ini kalau pandangan mata burung, kira-kira kayak beginilah. Nih. Nah, jadi tuh bagian atasnya itu banyak yang keliat gitu dibanding bawahnya. Bawahnya malah nggak kelihatan sama sekali gitu kan. Bagian atasnya yang keliat gitu. Jadi tuh makin di sini kita bisa simpulkan kalau makin tinggi garis horizonnya ini dan makin jauh ke bawah ini si objeknya ini, itu bagian atasnya itu bakal makin kelihatan gitu. Oke. Terus ini yang garis horizonnya agak di bawah ini berarti kayak ini ya, sudut pandang apa katak. Nah, kalau yang ini itu tuh bagian bawahnya yang kelihatan. Kalau yang sebelumnya kan bagian atasnya. Kalau yang ini itu bagian bawahnya. Cara latihan itu sama kayak tadi. Jadi tinggal dibuat kotak-kotak aja. Habis itu di setiap ini, setiap sudut ini tinggal ditarik aja nih garis ke tengah ini. Nah, gitu aja. Kalau misalnya bentuknya lebih kompleks, nah itu mungkin harus ada pemahaman tersendiri gitu ya buat ngebuat perspektif kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke dua titik. Dua titik ini lebih mudah, lebih mudah. Jangan, nggak ada yang susah, nggak ada yang susah. Mudah, mudah, mudah. Oke, jadi ini pertama kita buat dulu ya garis horizonnya. Habis itu di sini ada dua titik. Dua titik ini terserah mau teman-teman taruh di mana, taruh di sini sama taruh di sini sama sini kah atau mau taruh di jauh-jauh sampai sini atau sini kah? Pokoknya dua titik gitu ya. Namanya juga 2 point, berarti dua titik. Terus cara ngebuatnya gimana ini garis-garis ini? Sama juga kayak tadi. Ini tinggal kita aktifkan aja nih garis horizontal, garis ini radial ini. Terus taruh di titiknya, tinggal dibuat aja garisnya. Terus satu lagi gimana? Satu lagi itu ya bisa juga teman-teman pindahkan ke sini atau kalau nggak mau ribet ya tinggal tambah aja satu lagi. Nah, gini. Jadi kalau mau apa ya pindah-pindah perspektif itu nggak perlu geser-geser gitu. Bisa langsung. Oke. Jadi di sini udah saya buat ya ininya. Ini nih garis-garis ininya. Habis itu kita contohkan gimana kalau ada balok atau kubus yang ada di atas ini, 2 poin ini. Nah, oke, jadi kalau yang di 2 poin ini, kita lihat bagian tingginya itu masih sama, lurus saja ya, lurus ya, nggak ada mencong-mencong belok-belok, nggak ada. Nah, terus
panjang sama lebarnya ini. Nah, terserah lah mau nganggap ini lebar kah, yang ini panjang kah, mau nganggap ini panjang kah, lebar kah, nah, serah lah. Itu yang beda. Nah, karena apa? Kalau yang sebelumnya itu kan panjangnya kan tetap lurus gitu kan. Nah, kalau yang ini panjangnya ada agak melenceng nih, ada agak mereng nih. Dia ngikutin apa? Perspektif di sini nih. Dia ngikutin titik yang di sini. Nah, jadi sekarang cara buatnya itu gimana? Oke. Cara buatnya gini. Mungkin orang beda-beda ya cara buatnya. Cuman kalau saya itu buatnya itu gini. Saya juga beda-beda sih kadang buatnya. Oke, jadi nggak boleh gini. Kita tambahin aja satu penggaris nih, penggaris ya. Terus misalnya kita mau buat di mana? Di sinilah coba ya, sini. Habis itu kita ini tambahin penggaris radial ini, nah, kita paskan dulu ya. Paskan kira-kira anggaplah di sini. Oke. Nah, habis itu dari atas ini kita tarik sampai ke sini, sampai ke titik. Ah, nggak perlu sampai ke titik pun nggak apa-apa, serah lah. Ini juga yang di bawah juga tarik. Nah, habis itu pilih penggaris radial. Nah, ini banyak kali ini. Nah, nih, pilih yang di sini. Oke, paskan, udah pas. Terus ini tinggal tarik aja nih dari atas sampai ke sini. Nah, nah nih, nah nih. Oke, terus pindah ke penggaris lurus ini. Nah, habis itu tinggal taruh aja garis lurus. Mau taruh di sini kah, terserah sesuai selera aja lah ya. Saya taruh sini aja. Tergantung seberapa lebar bangunan atau objeknya itu. Terus pilih lagi penggaris radialnya. Nah, penggaris radial yang satu ini, nah ini untuk yang bagian bawahnya. Dari ujung sini, hmm, tarik kayak gini. Terus satu lagi nih, nah pilih lagi yang satu lagi di sini. Dari ujung sini, tarik lagi ke sini. Nah, dah di ini kalau ada sisa-sisa ya tinggal hapus aja. Nah, tinggal hapus aja kayak gini. Udah selesai, nggak susah kan? Gampang kan? Iya gampang. Kalau buat kubus balok aja gampang. Belum buat yang lain. Nah, kalau buat yang lain siapa tahu lebih gampang gitu kan. Kita berpositif thinking aja. Oke, kita lanjut lagi ke yang ini. Hmm. Nah, ini yang burung. Apa? Sudut pandang burung ya. Hmm, pandangan burung. Kayak gimana itu tuh kayak gini. Jadi tetap bagian atasnya yang bakal kelihatan dan cara buatnya juga sama aja. Pertama buat dulu garis yang di sini, habis itu tarik garis ini, terus tarik lagi sini, tarik sini, tarik sini, ah, terus ini tarik sini, ah ini pun tarik sini, dah jadi bentuk tuh. Dah. Habis itu satu lagi, ini, ini sudut pandang kata ya, kodok. Nah ini juga buatnya sama aja. Kalau ini kan bagian bawahnya yang kelihatan gitu kan. Kalau misalnya kubusnya ini kita taruh di bagian bawah, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ya itu bakalan kayak apa level ini, level apa tuh? Burung. Karena burung itu di sini dia objeknya. Kalau misalnya manusia, sebenarnya manusia itu lebih ke di tengah-tengah sini sih. Nah, tapi ya tadi nggak ada saya contohin karena apa? Kalau misalnya di tengah-tengah banget gitu kayak kayak kurang kelihatan aja gitu rasanya. Jadi ya udah di sini atau enggak di sini aja yang saya contohin. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang 3 poin. Nah, 3 poin ini lebih mudah lagi. Oke, ini harus disembunyiin dulu gambar-gambarnya nih. Nah, nih, pertama buat dulu garis horizon. Oke, selesai. Nah, gampang lah ya buat garis horizon kayak gini orang garis gitu aja. Kok pakai penggaris juga kelar nih. Nah, tuh, penggaris ini nih ya. Nah, nih. Nah, udah. Habis itu, kita tutup aja dulu. Nah, habis itu jangan pusing dulu. Ini tinggal kita tambahkan satu lagi titik di atas sini. Bisa di atas sini, bisa di bawah sini, ya, mana suka lah. Nah, tapi tergantung juga, tergantung pemakaian, tergantung penggunaan. Nah, maksudnya gimana penggunaannya? Oke, di sini saya coba jelasin. Oke, bentar ya, cara buatnya udah tahu kan? Kita tinggal tambahkan aja penggaris radial, kita taruh di sini. Nah, terus yaudah tinggal kita seret 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 gitu. Selesai. Selesai baru guys bantunya. Habis itu
Nih, maksudnya itu kayak gimana? Kayak gini nih. Oke. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan tingginya kan ya udah tegak-tegak aja, lurus-lurus aja gitu kan. Nah, ini tingginya pun juga ada agak melenceng di sini. Kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi tuh kesannya itu kalau ada titik di tengah atas sini, nah itu bangunannya itu atau objeknya itu bakal kelihatan tuh kayak dari bawah gitu. Kayak pandangan kita tuh kayak dari bawah gitu. Nah, paham kan maksudnya? Maksudnya itu nih bagian bawahnya kan kelihatan. Otomatis kan berarti mandangnya dari bawah gitu kan. Nah, habis itu terus cara buatnya itu gimana? Cara buatnya sama aja sebenarnya kayak tadi gitu. Cuman bedanya yang tadi itu kan kita ini ya pakai penggaris ini. Nah, tapi yang sekarang, ini yang sekarang ini matiin dulu penggaris yang itu, kita pakai penggaris radial. Misalnya kita mau buat, anggaplah di sini ya. Anggap di sini. Oke. Di atas aja lah sekalian. Atau di mana ya? Udah lah sini aja lah. Nah, sini ya, sini ya. Bentar, bentar. Nah, sini. Habis itu pilih penggaris radial, terus pilih ini disesuaikan aja sama titiknya. Sini. Terus tinggal di seret, seret gitu. Nah, nih. Terus pilih penggaris radial, pilih yang ini. Ini tinggal disesuaikan aja ya sama titiknya. Di mana titik yang teman-teman buat lah. Nah, situ sesuaikan. Nah, ini seret, seret gitu. Nah, nah gini nih. Nah, ntar. Nah, nih. Terus pilih lagi. Pilih yang nih, yang di tengah nih, atau tengah atas nih. Kalau misalnya titiknya di bawah ya berarti teman-teman pilih yang titik ketiga. Ini kita namain aja titik ketiga ya. Nah, titik ketiga. Terus buat yang di pinggirnya. Nah, caranya itu nggak beda jauh sama yang tadi. Yang cuman ya itu kita buat buat tingginya ini. Nah, itu tuh ya pakai ini, pakai penggaris radial, bukan pakai penggaris biasa lagi gitu. Terus pilih lagi penggaris yang ini. Hmm, tinggal kita buat aja yang ini. Terus pilih penggaris yang ini, tinggal kita buat aja yang ini. Nah, udah jadi bakal jadi kayak gini. Nah, sorry sorry. Ini tinggal dibersih-bersihin aja. Bakal jadi kayak gini. Jadi apa ya? Lebih kelihatan gitu perspektifnya kalau yang pakai 3 poin ini, 3 point, 3 titik hilang gitu. Oke, sekarang kita coba lanjut ke contoh lain. Nah, ini kalau coba saya tinggiin ya, ini makin tinggi nih titiknya nih. Kita coba. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ya ini apa? Kalau diperhatikan garis yang ini nih lebih apa ya? Lebih beda gitu, kayak lebih beda aja. Kayak pokoknya nanti teman-teman bisa eksperimen aja sendiri gimana titik-titik yang titik ketiga ini kalau dipindah-pindahin gitu, ntar dipindah ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Oke, ini cuman sekedar biar tahu aja. Sekarang gimana kalau titik ketiganya itu hehehe, bentar, ini mana nih? Oke. Nah, nih. Gimana kalau bentuknya tuh kayak gini? Nah, ini terbalik pula dia kan. Nah, jadi yang terjadi tuh bakal kayak gini. Tuh. Ya, pokoknya bereksperimen aja gitu. Makin banyak latihan, makin bisa, makin mantap gambarnya. Oke. Jadi ini yang 3 titik. Oke, sekarang kita lanjut ke 5 titik. Ini saya skip aja ya, yang 4 titik karena 5 titik sama 4 titik tuh sebenarnya apa ya? Masih apa ya? Tinggal dibuang aja 1 titik di atasnya tuh nanti. 4 titik lah tuh. Nah, ini 5 titik aja langsung ya. Ini mempersingkat materi juga nih. Nah, oke, jadi 5 titik ini jangan pusing dulu, jangan gundah dulu, jangan ragu dulu, jangan pusing dulu. Nah, karena ini sebenarnya juga nggak sesusah itu. Gampang, gampang sebenarnya gampang. Oke, ini kayaknya emang harus dimatiin lah dulu semua layernya nih. Nah, nih. Oke, jadi step pertama kita bikin dulu titik-titiknya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 titik. Habis itu, nih, sambungkan nih garis-garis nih. Tuh, udah disambungkan. Terus, buat garis kayak gini. Tuh.
lengkung-lengkungannya itu pakai apa? Oke, sekarang kita itu udah nggak main lagi nih sama radial. Main sih, tapi ya itu terakhir tuh nanti. Kita sekarang mainnya nih di ini penggaris lonjong. Nah, tengah-tengah ini kita taruh aja di sini tuh. Nah, terus buat buat yang ini apa tengah-tengah yang melengkung-lengkung tuh. Ah, ini tinggal digeser-geser aja kayak gini nih. Udah kan. Tinggal gitu ya. Gitu. Misalnya mau buat apa? Mau buat mau buat jendela atau apa gitu. Udah tinggal seret, seret gitu. Terus nanti yang bagian atasnya gimana? Bagian atasnya, bentar dulu ya. Oke. Kita tambahkan lagi ini. Jadi kalau yang tadi itu kan garisnya itu kan ke sini. Bentar. Nah, garisnya itu kan ke sini. Kalau yang sekarang itu tuh ke sini. Nah, gitu. Jadi kurang lebih kayak gini. Terus gimana cara ngebuatnya? Udah, cara ngebuatnya jangan risau, jangan pusing. Tengok nih baik-baik. Oke, bentar. Kita atur dulu. Nah, ini kita atur ke samping sini. Nah, ini. Terus bagian ininya, nah ini yang kita mainin. Kalau yang sebelumnya tuh kan yang bagian sampingnya ya. Kalau yang ini tuh ya yang bagian ini atas bawah ini. Nah, tinggal kita taruh kayak gini. Nah, gambarnya. Nah, simple, mantap. Nah, habis itu taruh ini yang di tengah nih. Nah, ini baru kita pakai garis radial. Kita taruh di tengah nih. Nah, terus sini. Terus tinggal udah di situ gitu tengahnya. Terus di sini saya coba contohin yang simpel-simpel aja dulu ya, yang kotak. Mana kotak tadi nih? Nah, nih. Nah, ini. Ini bagian panjang lebar tingginya emang udah melengkung-melengkung semua ini. Nah, yang ini udah melengkung. Nah, yang ini pun juga udah melengkung. Ini tuh kayak inilah ya, fish eye gitu. Tapi ini tuh kalau yang 5 poin ini emang harus ini ya, harus lebih banyak latihan lah supaya kemampuannya juga makin bagus gitu dan lebih satu-satu aja ngerjainnya. Jadi kalau kita kalau kita jarang apa ya, kalau kita jarang ngerjain kayak gini, itu pasti pas ngerjain itu mikirnya lama. Habis itu juga apa andoridonya itu pasti lama banget. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa ngerjain, itu pasti bakal lebih cepat gitu karena kita juga apa ya, cepat atau lambat tahu gitu kan tips and triknya gimana cara ngebuat cepat gitu. Oke, ini yang oke ini apakah masih ada apa lagi nih? Oh, ini. Oh iya. Itu tadi yang saya bilang jadi kalau misalnya perspektif itu dia makin jauh itu makin kecil objeknya. Terus itu misalnya bentuknya itu kayak lantai gitu ya, yang ada garis-garisnya gitu kan. Itu juga makin jauh itu kayak makin dempet aja jaraknya. Nah, kalau misalnya di Ibis itu ada nih namanya fitur garis simetri. Nah, inilah nih namanya. Nah, tuh. Tekan aja itu, terus ini untuk membuka ininya, kunciannya. Habis itu ini kita tinggal atur-atur aja nih. Nah, mau sepanjang apa, terus itu mau sebanyak apa. Ini tuh memudahkan kalau teman-teman mau ngebuat bisa lantai atau bisa bangunan yang pakai perspektif gitu. Kalau nggak pakai perspektif kan apa ya, takutnya jaraknya itu amburadul, cakadul gitu kan. Nah, kalau misalnya pakai perspektif ini bakal ya lebih memudahkan lah. Terus kalau cara penggunaannya ya itu gini. Jadi ini kan ada kotak nih, kotak yang pinggirannya ini ada kuning ya. Kuning itu tuh kayak simetris dengan sisi-sisi yang lainnya juga. Kayak misalnya saya gambar di sini. Nah, ya udah sisi-sisi yang lain tuh bakal otomatis kegambar juga gitu. Kalau misalnya saya gambar di sini pun ya juga bakal sama sih, tapi ya itu bakal makin ke sana di arahnya. Nah, jadi makanya kalau emang mau make ya di satu sisi ini juga bisa gitu. Oke. Hmm. Nah, semuanya bakal sama. Jadi ini tuh bagus banget untuk membuat jendela-jendela bangunan gitu kan. Biar pengerjaan kita tuh nggak lama, bisa lebih mempersingkat pekerjaan lah gitu. Nah, jadi setelah semua bahasan ini, sebenarnya ini kan harusnya langsung praktek ya gimana cara gambarnya. Cuman kebetulan kalau misalnya mau dipraktekin tuh bukan lama banget karena perspektif kan gonta-ganti penggaris kan, penggaris. Kalau misalnya tradi kan kayak
tinggal satu satu gitu, penggarisnya doang yang diputer-puter. Kalau ini kan kayak ganti penggaris dulu, nah ini nih yang agak bikin lama nih. Jadi di sini saya udah nyiapin speed speed paint yang saya gambar ini ada referensinya dari postingan IG, tapi sayangnya kalau di Google Meet nggak bisa langsung dicantumin kayak di YouTube gitu ya, ini referensinya. Nah jadi ya inilah. Ini referensi untuk sebenarnya, ini referensinya nggak apa, perspektifnya ini nggak kayak gini gitu. Ya perspektif biasa aja. Tapi ini saya coba buat pakai model yang kayak 5 titik hilang itu. Nah, ini kita lihat aja speed pen-nya gimana. Ya, biar nggak terlalu cepat. Jadi ini saya agak pelanin aja dikit. Oke, ini seperti biasa saya kasih tengah-tengahnya ya. Nah, nih. Ini tinggal digambar aja. Jadi ini tuh titik satu lagi yang di bagian atas tuh ibaratnya tuh kayak apa ya? Yang tinggi-tinggi banget gitu. Nah, ini sebenarnya bisa aja sih kalau kalau apa? Hmm, yang ke sampingnya itu, bagian ke sampingnya itu dibuat lebih tinggi lagi. Tapi apa ya? Capek. Jadi udahlah kayak gini aja lah gitu. Yang penting jadi gitu kan. Ini baru sketsa kasarnya aja. Kalau misalnya mau dirapiin ya butuh waktu juga ya. Karena itu kalau di sini apa ya, gonta-ganti penggarisnya itu. Tapi emang ada sih beberapa software penggambar yang kayak otomatis gitu loh perspektifnya. Jadi kita mau ngarahin kemana kayak langsung cet gitu, langsung otomatis lah gitu penggarisnya. Tapi kalau ini kan baterainya. Tapi kalau ini kan kita harus gonta-ganti gitu kan. Nah, ya pokoknya ya inilah ya. Nah, itu yang bagian tengah itu saya buat jendela, terus itu di bagian bawahnya gitu ada kayak sofa gitu, ada bantal, terus itu ada tanaman, pohon, pohon kecil gitu. Terus di situ ada tanaman kecil lagi, terus meja itu ada meja tuh sebenarnya, tuh mejanya. Nah, terus itu ada kursi, kayak kursi bantal gitu. Itu ada kucing. Saya kalau ngegambar perspektif untuk ini apa ya, untuk fish eye ini itu baru apa ya, nggak begitu pelajarin sih kalau yang perspektif manusianya gimana, soalnya manusia itu kan apa ya, lebih ribet lagi gitu, karena kayak bagian-bagian tubuhnya gitu kan, bayangin aja bagian-bagian tubuh tuh kayak dibuat dibuat agak melengkung-melengkung gimana gitu kan, lumayan lumayan gampang. Kita nggak boleh bilang susah ya, gampang gampang. Gampang, amin. Oke, ini yang wish eye. Kita lanjut ke ini, bisa dibilang 1 titik, bisa dibilang 2 titik juga. Karena ya di sini objeknya itu beda-beda. Kayak misalnya ini nih. Ini tuh bisa dibilang 1 titik, tapi bisa dibilang 2 titik juga. Karena apa? Karena sebenarnya itu agak-agak sedikit miring. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Yang mana ya lagi? Yang ini buku nih ya nih. Buku ini kan tuh bagian panjang sama lebarnya. Nah, itu kan dulunya miring. Berarti itu kan pakai dua poin, dua titik hilang. Nah, terus tingginya itu tetap sama, berarti itu nggak ada pakai tiga tiga titik hilang gitu. So bisa aja sih mau dibuat miring, tapi ya udahlah ya, bikin aja lah. Nah, ini nih referensinya. Tapi sayangnya nama IG-nya nggak ada ya, buru ke crop. Oke, jadi untuk perspektif ini, kita kan dari tadi tuh fokus ke bagian-bagian lurusnya gitu, kayak panjang, tinggi, lebar. Itu kan awalnya itu kan emang betul-betul lurus, tegak, lurus gitu ya. Kalau misalnya yang miring itu gimana? Misalnya atap gitu kan, atap kan miring. Nah, kalau atap, setahu saya kalau atap itu yang miring-miring lah pokoknya.
itu tuh nggak terpengaruh sama perspektif gitu. Miringnya segitu ya, kalau perspektifnya mau gimana juga ya kemiringannya tetap segitu. Setahu saya gitu. Nah, tapi nggak tahu sih kalau fish eye gimana, soalnya belum nyoba juga. Udah nyoba belum ya? Nggak tahu juga. Nggak inget. Eh, yang tadi ada nggak ya yang miring? Kayaknya oh kayaknya mungkin ada tapi saya nggak sadar. Tapi kalau untuk yang kayak satu titik hilang, dua titik hilang, nah itu yang bagian-bagian miring-miringnya itu harusnya sih nggak ini ya, nggak nggak terpengaruh sama perspektifnya, tetap miring gitu. Paling ukurannya aja. Maksudnya itu kayak kalau misalnya makin jauh ya berarti bangunan yang miring itu bakal makin kecil gitu kan. Atau kalau misalnya kita pindah nih, misalnya misalnya kita dari depan bangunannya itu miring. Nah, terus kalau misalnya dari samping bangunannya kan berarti yang miring itu bakal jadi lurus gitu kan, atau kayak berkurang kemiringannya. Nah, itu baru berpengaruh. Tapi kalau misalnya kayak kayak yang model-modelan perspektif kayak gini, kayaknya sih tetap ini ya, tetap segitu-segitu aja kemiringannya gitu. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan dari materi perspektif ini? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan chat aja di kolom chat Google Meet. Nanti saya baca. Oke, ini sambil nunggu habis nih. BTW kita selesainya kayaknya 20:45 ya. Oke, kira-kira inilah sketsa sketsa ala-ala sketsa jadi-jadian. Sekarang kita lihat chat Google Meet. Wih, 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 wih. Sabar, sabar, sabar. Nah, hmm. Bahas perspektif anatomi men. Oke, mungkin itu di lain kesempatan ya, karena saya harus nge ini dulu nge research, ngeliat tutorial 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 tutorial. Ini saya ngebuat materi perspektif ini aja kayaknya butuh lihat berapa tutorial ya. Ada lebih 10 kayaknya. Nanti kalau yang mau linknya bisa saya share aja ya nanti di pengumuman, link-link YouTube yang, tapi mungkin nggak bakal saya share semua karena kadang di dalam satu video itu juga mewakili isi dari video-video lain gitu. Jadi daripada kebanyakan link gitu kan. Tapi bagi yang mau semua linknya juga boleh aja nanti PC saya. Tapi yang saya share di pengumuman paling yang menurut saya benar-benar recommended untuk ditonton gitu kan, benar-benar lengkap. Karena kadang tuh gini ya, yang bingung itu bukannya karena karena kita itu nggak paham, tapi lebih ke kayak gimana cara nyampeinnya ke orang gitu. Karena kan banyak yang ya paham paham paham, tapi cara nyampein ke orangnya tuh bingung gitu. Karena ya kita pahamnya itu bisa aja karena feeling-feeling aja, atau bisa aja karena apa ya, ya paham-paham sendiri gitu kan. Jadi pas ngejelasin ke orang tuh agak bingung. Makanya saya lihat tutorial-tutorial gitu buat ngejelasin orang ini gimana ngejelasinnya gitu. Paling struggle anatomi lengan dalam perspektif lengan. Oh, saya kalau lengan ini sih lebih suka ini. Tau gak sih kalau misalnya makin dekat ke kamera itu kan bagian-bagian tubuhnya, misalnya lengan gitu ya, atau kepala itu kan bakal makin besar gitu kan. Nah, itu saya lebih suka ini gambar lengan yang yang mepet kamera gitu lah ibaratnya. Karena kayak lebih lebih keren aja gitu dibanding kalau yang tangannya ke belakang. Kalau tangan ke belakang itu kayak kecil itu tangannya, kayak apa ya, kalau misalnya tangan ke belakang, kalau tangan ke depan itu kan apa ya, effort untuk ngebuatnya tuh lebih besar. Nah, hasilnya pun juga bakal lebih lebih keren aja rasanya. Baterai Kaela udah drop. Ya ini aja udah 18%. Perasaan tadi kayak masih 40% gitu. Cuman mungkin saya nggak ngecek baterai kali ya. Jadi perasaan-perasaan gitu kan. Tahu-tahu udah segini. Gampang kalau paham konsep. Tapi selain paham konsep, kitanya juga juga harus banyak explore ke
bentuk-bentuk lain yang lebih rumit gitu. Karena kalau cuma sekedar paham konsep, kalau kita nggak nerapin ke bentuk-bentuk yang lebih ini kan, nah itu kayaknya juga bakal agak agak kesusahan, tapi nggak sekesusahan kalau kita nggak paham konsep gitu. Ya paling susah dikit lah. Nggak susah sih, lebih gampang. Oke, jangan bilang susah, gampang-gampang. Pusing ngeliat garis-garisnya banyak betul. Garis-garisnya tuh sebenarnya dikit gitu, bisa dibuat dikit, tapi buat apa ya, biar lebih jelas aja makanya agak saya buat banyak gitu. Garis radialnya gitu kan. Sebenarnya garisnya itu aja juga. Atau kalau mau belajar yang lebih ini perspektif gitu, ini bisa pakai ini loh aplikasi pose. Nah, saya di sini pakai Easy Pose. Nah, ini kan ada lantai-lantainya nih. Nah, itu tinggal di set. Terus kalau misalnya mau diibaratin kayak pakai kubus gitu ya, tinggal tambah aja nih. Nah, nih misalnya mau dinaikin kubusnya, tinggal naikin aja. Nah, ini kita bisa juga sih belajar dari sini. Atau bisa juga kalau mau belajar dari foto asli gitu, misalnya jalan-jalan kemana gitu kan, foto terus tuh impor ke Ibis, terus tuh di di ini di apa namanya, diteliti sendiri ininya, perspektifnya itu kayak gimana, arah-arahnya itu kayak gimana. Jadi itu bisa bakal bisa bakal bakal bisa jadi referensi kita buat ngegambar. Semakin banyak ngelihat, semakin banyak belajar, bakal semakin mahir. Itu logat kakaknya enak, orang Malay. Wih, makasih. Saya orang makan baru. Tapi gak campur di sini karena apa ya, di sini emang campur-campur sih. Kan barunya agak gaduh-gaduh gitu. Kayak apa ya, segala macam orang tuh di sini ada, Jawa ada, Melayu ada, Padang kayak Minang ya, Batak, Medan, apalagi apalagi sekolah saya kan bahasanya tuh bener-bener apa ya, khas gitu loh. Pekanbaru banget gitu. Itu kalau ngomong banget 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 ya banget, cocok untuk pemandangan dari atas bagiku. Wih, jadi termotivasi asli. Wih, oke. Bagus, bagus, bagus. Bisa ditonton ulang kalau tertinggal. Oke, jadi lebih semangat belajar perspektif. Semangat, semangat yang lagi belajar perspektif, semangat. Kalian pasti bisa karena ini tuh sangat-sangat gampang. Jangan bilang ribet, gampang. Ucapan itu doa. Jadi bilang aja gampang, bilang aja gampang. Nah, tapi jangan gampangin juga ya, tapi kayak masih inilah, masih kayak gampang. Gampang itu kayak pasti aku bisa kalau belajar. Pasti aku bisa. Pasti itu kayak kayak bisa gitu. Bisa, udah bisa aja. Nah, amin gampang. Perspektif itu biasanya sampai berapa titik kan, ini cuma sampai 5, barangkali ada yang lebih dari 5. Kalau kalau setahu saya sih sampai sekarang kayaknya 5 ya. Kalau misalnya ada yang lebih saya kurang tahu karena semua tutorial yang saya lihat di YouTube itu tuh cuma mentok sampai 5 doang. Nah, kalau saya mau tadi bisa lihat rekaman ulang nggak Kak? Bisa, 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 bisa. Insya Allah bisa. Bikin perspektif jari Kak, jadi susah. Oke, itu mungkin nanti bakal saya pelajarin juga. Karena kalau yang saya kan kalau yang 1 titik, 2 titik itu kan kayak udah apa ya, udah umum gitu kan. Kalau misalnya ngeliat tutorial di YouTube itu pasti itu ya terus yang diulang. Yang orang jarang bahas dan termasuk saya juga jarang pelajari, bukan jarang pelajari sih, emang apa ya, sangat 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 minim pelajari. Itu tuh yang 3 titik sama sampai yang 5 titik itu. Karena itu agak-agak 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 gampang, agak gampang. Makin kesini makin gak connect, semangat menggambarku berapi-api. Iya, ayo kalau bisa sambil Google Meet ini sambil dicontohin gitu kan, ambil kertas sambil pensil, nah itu sambil di sat 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 gitu. Mudah ini, mudah. Anatomi susah, optimis kak, optimis. Berarti baru ada 5, kalau 10 aku penasaran 7 titiknya. 10 kok ngeri juga ya, 10. Di mana itu titiknya? Di sekelilingnya kah? Di mana ya? Tuh, botak saya sampai 10. Sementara 5 aja udah kayak udah melambaikan melambaikan bendera putih rasanya. Garisnya udah di luar nalar. Oke, ini masih ada rencana sesi revisi karya kayak Kak Diado nggak Kak? Kalau sesi revisi karya di Melon sebenarnya udah ada ya. Itu tiap hari Sabtu. Kalau misalnya saya sempat itu insya Allah saya review artnya, kayak saya tunjukin apa ininya apa tuh namanya, apa-apa aja yang perlu diperbaiki gitu. Oke, sebentar. Saya coba ini ya.
Saya coba tunjukin gimana PDF ini, PDF tutorialnya gitu. Biar teman-teman semakin termotivasi untuk masuk Melons. Melons, jaya, jaya, jaya. Oke, sebentar. Mana lah taruh nih. Dia bentuknya tuh kayak PDF gitu. Dan di sana bakal ada suretan-suretan saya juga. Kira-kira apa aja yang perlu diperbaiki. Karena di sini kita sama-sama belajar ya. Nah, jadi kalau misalnya saya nanti ada apa ngirim gambar di Melons itu boleh juga kalau mau ngasih saran dan sebagainya. Hmm. Mana nih, mana nih, mana nih, mana nih, mana nih, mana nih. Ah, ini dia, evaluasi art. Loh, mak, cuma segini. Terus Anda banyak lah pas itu. Eva, Eva. Bukan yang. Oh, yang tadi itu, yang ini, yang tadi itu. Bentar-bentar ya, bentar ya, bentar ya. Saking banyaknya filenya nih. Bentar, bentar. Oh iya, ada akun satu lagi. Nah, oke itu nih. Halo, Halo, siapa tuh? Oh, Hasan kirim. yap. Oke, jadi ini bagi teman-teman yang mau ngelihat gimana evaluasi art di Melons, itu kayak gini. Jadi di sini udah ada ini artnya Yesa, IG-nya ini @y3ssan. Mohon maaf kalau tulisan saya agak-agak, mantap. Terus eh, ini saya buat tanggal 4 bulan 3 2023. Oke. Jadi di sini ini artnya Yesa. Terus itu, oh ya, ini cara ngirim artnya itu nanti ini ya, teman-teman bakal dikasih link, terus nanti di link itu baru teman-teman bisa bisa nge-submit art yang mau dievaluasi gitu. Nanti nggak semua yang saya nggak semua ini yang saya evaluasi karena agak-agak pegel juga ya Bun kalau misalnya semuanya. Nah, jadi yang saya pilih itu ya beberapa gitu. Saya pilihnya itu random. Jadi nggak milih gitu, nggak maksudnya itu milih tapi random gitu. Terus di sini, nah ini beberapa yang saya perbaiki. Saya coret-coret nih, proporsi kepala, terus itu ini saya lingkar-lingkarin. Nah, ini yang saya perbaiki. Nih, udah saya perbaiki. Saya tandain juga bagian mana yang diperbaiki ya. Nah, ini bagian matanya juga. Nah, ini emang nggak saya jelasin langsung sih, kayak teori-teorinya gitu. Maksudnya tuh kayak kalau misalnya dari gambar aja. Nah, biasanya kan orang udah bisa ngeliat gitu ya, mana bagian yang perlu diperbaiki. Jadi menurut saya sih udah lumayan cukup lah gitu kalau misalnya saya ngasih kayak gini aja. Oke. Jadi ini juga saya tambahin before afternya supaya bisa ngeliat bagian kesalahannya itu ada di mana. Di bagian akhir ini saya cantumin gambar hasil revisiannya itu tanpa coret-coretan kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini kalau mau ngeliat yang sebelumnya, ini kayak gini. Nih, ini gambarnya. Nih, terus ini saya perbaikin sedikit. Nah, ini before after. Tapi yang ini kayaknya lupa saya cantumin deh. Gambar ini. Gambar tanpa coret-coretannya. Terus ini juga ada. Ini gambarnya Gin. Nih, before afternya. Tuh. Saya kalau untuk ini, evaluasi gambar, biasanya yang saya lihat pertama itu mungkin ini ya, sebelum ke warna, itu yang saya lihat dulu line artnya gitu, proporsinya, anatominya itu udah bener atau belum. Kalau misalnya belum, ya itu duluan yang saya perbaikin. Nah, kalau misalnya udah oke gitu kira-kira, nah baru saya lihat kira-kira warnanya udah pas atau belum, atau gimana gitu kan bagusnya. Gitu. Oke, ini bagian akhirnya. Mari kita lihat chat Google Meet lagi. Ada kalau titiknya unlimited gimana kan? Kalau titiknya unlimited gimana ya? Saya juga belum pernah sih kalau titiknya unlimited. Sampai sekarang alhamdulillah masih bisa dihitung ya. Masih lebih banyak latihan lagi habis ini biar masuk ke otak juga. Semangat semangat. Iya, semangat semuanya. Gambar ini belajar ngegambar perspektif, anatomi.
apalagi proporsi, terus tuh juga otot-otot, segala macam yang membuat menggambar menjadi semakin gampang. Doain kami lulus semua ya Kak, biar bisa belajar gini lagi. Amin. Semoga semuanya lulus. Asal teman-teman semua rajin, ini rajin aktif ya, terus tuh ngerjain eventnya dan nggak ada poin pelanggarannya, insya Allah bakal lulus. Nanti kalau misalnya ada yang udah apa ya, udah ngelakuin ketiga tadi, kayak udah aktif, terus udah event juga, terus tuh juga nggak ada kata-kata kotor apa gimana, tapi ternyata nggak lulus, itu bisa kok ditanyain ke adminnya. Min, kok aku nggak lulus gitu. Ya tanya baik-baik gitu kan. Min, kok aku nggak lulus kenapa ya gitu. Nanti adminnya bakal ngejelasin kok, atau kalau misalnya nanti ada kesalahan dari kami, nanti kami invite lagi ke grup melonsnya bakal diterima gitu. Jadi kalau misalnya yang udah, tapi kalau misalnya ini ada yang apa ya, kan sebelum sebelum seleksinya berakhir ini banyak juga yang udah keluar gitu, entah karena kesibukannya atau gimana, dan semisal mau join lagi, mau join seleksi lagi itu masih bisa, mungkin sekitar 4 bulan atau 3 bulan lagi kali ya, Gen 12 udah Gen 12 aja. Nanti bisa daftar lagi, bisa ikutan lagi. Terus juga bagi yang misalnya nggak ikut eventnya, atau misalnya ada toxic gimana gitu kan, yang akhirnya nggak lulus, itu bisa juga kok ikutan seleksi lagi. Kenapa Melons ini ada seleksinya? Karena kami ini bener-bener apa ya, menyaring menyaring yang ini, yang apa ya, ibaratnya yang niat gitu, maksudnya tuh jadi masuknya itu masuk karena emang betul-betul punya tujuan, kayak tujuan. Makanya di awal Melons open seleksi itu kan pasti ada tujuan kamu masuk ke Melons itu apa gitu kan, jadi tuh masuk tuh bukan yang asal-asal masuk aja gitu, nggak ada aturannya gitu. Dan di Melons ini juga ya seperti yang udah teman-teman tahu ya, eh, untuk toxic itu sangat-sangat dilarang ya. Jadi bagi teman-teman yang mau toxic di Melon, mungkin mungkin tahan dulu. Nah, kalau misalnya mau toxic di tempat lain ya sebenarnya kami juga nggak ngurus lagi gitu. Tapi ya kalau bisa ditahan lah gitu kan. Kalau misalnya di Melon saya jelas itu nggak boleh gitu. Terus itu juga kami kami nyantumin event di seleksi itu buat ini, supaya teman-teman tahu kira-kira gimana event di Melos nanti gitu kan, supaya nggak kaget nanti kalau misalnya di Melos event itu bakal kayak gimana. Dan nanti tema eventnya juga bisa kok, misalnya mau request tema eventnya apa gitu, request aja ke admin eventnya Yuki atau admin Sakura, admin Hatsu, atau admin 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 lain gitu. Kalau ke admin admin lain ya mungkin nanti bakal disampaikan ke admin eventnya supaya dijadwalin untuk event itu bakal dikasih kapan gitu. Tuh, terus itu untuk keaktifan, itu juga supaya grup-grup Melons itu ada lah gitu yang ngechat gitu. Maksudnya tuh nggak yang kosong melompok banget gitu kan. Kadang ada yang grup apa ya, grup art yang gak bertahan karena apa? Karena yang ngechat di grup itu dikit banget gitu. Sampai akhirnya jadi grup mati gitu kan. Kan sayang banget. Nah, makanya betul-betul kami seleksi supaya orang-orang yang masuk itu ya orang yang paling nggak bisa lah ada aktif gitu. Tuh. Nah, dan emang ini ya, mostly rata-rata yang masuk Melons itu pada adik-adik semua ya. Nggak adik-adik semua sih, ada sih yang emang lebih tua dari saya gitu. Tahun 19-an, 1900 berapa gitu ya, 90-an, anak 90-an lah. Tapi itu kayak jarang banget, kayak cuma 1% gitu, saking sedikitnya. Tapi ya mungkin emang karena